sedikit mungkin CV untuk Ustadz Salim Afila. Mohon izin Ustadz Salim. Beliau merupakan aktivis dakwah, penulis sekaligus motivator, ya, sekaligus motivator. Adapun beberapa karya beliau, ya, bukunya, yakni Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan, ya. Kemudian Agar Bidadari Cemburu Padamu, Queen Never Die. Insya Allah judulnya ini sangat kekinian, ya, kontekstual. Bahagianya merayakan cinta, ya. Saksikan bahwa aku seorang Muslim. Nah, ini buku favorit saya ini, ya. Jalan Cinta Pejuang ini. Ini adalah salah satu buku favorit saya juga. Terima kasih, sangat menginspirasi kami, Ustaz, terutama saya, Ustaz. Kemudian moto hidupku untukmu apalagi matiku. Insya Allah masih ada yang lain, insya Allah mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afila. Mungkin karena keterbatasan waktu dan Ustadz Salim Afila sudah berhadir di tengah-tengah kita, ya. Marilah ayah bunda, kita niatkan hati kita untuk mencari ilmu, ya. Harapannya nanti kita akan mendapatkan wawasan baru, ya, sehingga kita bisa menerapkan dalam mendidik anak-anak kita melalui keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Salim Afila. Langsung saja, ini adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita, ya. Langsung saja saya persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Salim Afila, waktu dan tempat kami berikan. Monggo Ustadz. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, Ustaz Nur Hidayat beserta seluruh jajaran pimpinan dan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Rawdatul Jannah. Alhamdulillah. Hadratul Fadil yang kami hormati, para kepala sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP dan SMA Rawdatul Jannah yang kami muliakan, yang kami takzimi, para asatid, para ustadzat, para guru-guru, sekolah-sekolah di bawah naungan Rawdatul Jannah, Hadratul Mukarramin, para orang tua, wali murid Rawdatul Jannah, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita para orang tua di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyah, anak cucu, generasi penerus, dalam keadaan lemah, dalam keadaan rapuh, yang senantiasa mereka khawatiri keadaannya. Maka hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempang, perkataan yang konsekuen dan konsisten. Ini adalah satu pengingat yang sangat penting bagi kita semua. Allah meletakkan ayat ini di tengah-tengah pembahasan tentang tata cara pembagian hukum waris yang sangat detail di surah An-Nisa. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada kita semua betapa tidak cukupnya hanya mewariskan harta berapapun jumlahnya kepada anak-anak kita. Sangat tidak cukup untuk mereka, dan keadaan yang demikian akan meninggalkan mereka dalam keadaan rapuh, dalam keadaan lemah, dan tetap akan menggoreskan kekhawatiran di dalam hati kita ketika kita meninggalkan mereka nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyattaqullaha. Obat dari dua penyakit tersebut, penyakit meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah, dan sekaligus penyakit pada diri kita berupa kekhawatiran akan mereka. Obatnya yang pertama adalah falyattaqullaha. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng, yang konsekuen dan konsisten. Ini bekal terpenting bagi kita di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Sejarah telah membuktikan bagaimana harta berapapun banyaknya tidak akan pernah cukup untuk membuat kita tenang dan menjadikan anak-anak kita, keturunan kita, sebagai orang-orang yang tangguh, sebagai orang-orang yang kokoh untuk melanjutkan amal-amal saleh kita dan menjadi anak-anak berbakti yang bisa mendoakan kita. Tidak pernah cukup. Berapa banyak warisannya Walid bin Mughirah untuk anak-anaknya, maksudnya Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, untuk anak-anaknya. Diceritakan di luar yang berbentuk barang-barang ternak maupun juga lahan-lahan dan lain sebagainya. Mereka masing-masing mendapatkan 40 juta dinar. Ya, 40 juta dinar ini jumlah yang luar biasa besar. Karena satu dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Bagaimana dengan jumlah 40 juta dinar tersebut? Tetapi yang demikian ini tidak pernah bisa menjadi kecukupan dan ketentraman. Dan tidak pernah bisa menjadi kekuatan dan ketenangan. Sementara Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, adik ipar dari Walid bin Abdul Malik sekaligus sepupunya ini, ya, setelah Walid lalu digantikan Sulaiman, Sulaiman digantikan Umar bin Abdul Aziz melalui campur tangan para ulama yang dipimpin Imam Raja' bin Haywah. Maka ketika dia meninggal, dia hanya mewariskan untuk masing-masing anaknya kira-kira 8 dirham. Kita bisa membayangkan betapa kecilnya jumlah tersebut dibandingkan dengan betapa banyaknya warisan untuk anak-anak Walid. Tapi ketika nanti anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar zakat terbesar pada zamannya, anak-anak Walid bin Abdul Malik menjadi gelandangan, menjadi orang-orang yang fakir dan meminta-minta. Betapa terlalu banyak contoh-contoh yang lain sehingga kita perlu dalam memberikan bekal masa depan kepada anak-anak kita bercermin kepada ayat yang tadi kita baca, bahwa dua kunci penting awal-awal untuk meletakkan dasar pendidikan bagi anak-anak kita adalah falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita sebagai orang tuanya yang pertama-tama bertakwa kepada Allah dan bicara kepada mereka dengan perkataan yang lurus. Pertama, takwa tentu dalam bentuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa yang menjadi amanat bagi setiap orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala yang diwasiatkannya kepada para nabi dan para rasul
yang diwasiatkan oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Yang takwa itu sejauh kemampuan kita selalu berusaha menjaga komitmen kita kepada Allah. Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larangan-larangan. Imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti yang dikatakan oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Demikian pula dia bermakna kehati-hatian. Seperti yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab pada Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya tentang makna ketakwaan, yaitu seperti berjalan di satu tempat yang banyak onak, duri, dan jebakan-jebakannya, sementara di sana ada cahaya yang hanya samar-samar dan remang-remang. Apa yang harus dilakukan? Maka berhati-hati. Itulah takwa dalam kehidupan dunia. Dalam hadis tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun faman ittaqa syubuhata faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya yang halal itu jelas dan sungguhnya yang haram itu jelas. Dan di antara kedua perkara tersebut, halal dan haram, kadang-kadang terdapat umurun mustabihatun, perkara yang samar-samar. Tentu tingkat kesamaran itu berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung kepada ilmu dan pemahaman. Ada perkara-perkara yang samar-samar, tetapi prinsipnya faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Orang yang berhati-hati terhadap yang syubhat, maka dia telah menjaga diri dan kehormatannya. Menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Ini yang sangat pokok dalam makna takwa, yaitu berhati-hati. Faman ittaqa syubhat diterjemahkan sebagai maka barang siapa yang berhati-hati terhadap yang syubhat, yang samar-samar ini. Kemudian ada juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, makna takwa itu dengan kita senantiasa bermuraqabah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa bermuahadah, mengingat janji kehambaan kepada Allah. Dengan kita senantiasa bermuhasabah, terus ya berintrospeksi dan mengevaluasi diri. Dengan kita senantiasa bermujahadah, berjuang untuk mengistiqomahkan amal-amal kita dan meluruskan niat-niat kita. Ini adalah satu gambaran tentang ya amanat kita sebagai orang tua yang ingin memiliki generasi penerus yang kokoh. Pertama-tama adalah pada diri kita sebagai orang tua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makna kehati-hatian, merasa diawasi Allah, menjaga diri dari kemaksiatan, ini tentu adalah satu gambaran yang penting untuk kita. Kalau peribahasa Indonesia mengatakan, guru kencing berdiri, murid kuncing berlari, ya penyimpangan pada murid itu akan lebih jauh daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru. Ini tentu menjadi renungan bagi kita, demikian pula pada orang tua terhadap anak-anaknya. Apa yang tidak beres pada orang tuanya akan menjadi ketidakberesan yang lebih serius pada anak-anaknya. Tetapi barang siapa yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menjaga diri karena Allah, ya, berhati-hati karena Allah, karena merasakan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah hidupnya sebagai orang tua, dia bercermin, dia tidak ingin apa yang dia lakukan, ya, itu ada pada anak-anaknya, dia tidak ingin apa yang dia lakukan menimpa anak-anaknya, maka dengan demikian, ya, akan menjadi satu semangat untuk menjaga garis keturunan dalam kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa dalam makna yang sebenar-benar takwa. Menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan senantiasa bergiat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka prihatin, tirakat, ya, istilah orang Jawa, riyadhah, ya,
untuk kemudian senantiasa bermunajat kepada Allah dengan doa-doa kita, dengan ibadah-ibadah kita, bukan hanya kita niatkan untuk diri kita, tapi kita niatkan untuk keluarga kita dan anak-anak kita, itu menjadi sesuatu yang penting. Kesolehan orang tua itu sangat signifikan pengaruhnya kepada anak-anak mereka. Kesolehan orang tua bermanfaat bagi anak-anak mereka, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran, di dalam Suratul Kahfi ketika Allah menceritakan kisah Musa alaihi salam berguru kepada gurunya Khidir alaihi salam, pada bagian akhir di mana Musa dan Khidir menegakkan sebuah dinding yang nyaris rubuh, yang ternyata di bawahnya terdapat simpanan warisan pusaka bagi dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Yang di dalam keterangannya disebutkan kenapa Allah sampai mengirim dua orang nabi, bahkan salah satunya adalah Rasul ulul azmi, ya, ulul azmi minar rusul, seorang yang sangat utama di kalangan para nabi, para rasul, bahkan namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran, yaitu Musa alaihi salam, untuk menyelamatkan harta simpanan anak yatim tersebut bagi keduanya. Kenapa Allah sampai mengutus dua hambanya yang sangat utama, yang sangat mulia, untuk menolong dua anak yatim itu? Dalam keterangan tafsir, ya karena wa kana abuhuma shalihan, karena bapak mereka dahulu adalah orang yang soleh. Maka di situ kita mendapat gambaran kesolehan bapak menjadi manfaat bagi anak-anaknya, sampai-sampai Allah ya mengutus dua orang nabi dan rasul untuk menyelamatkan harta simpanan dari bapak itu untuk anak-anaknya. Kesolehan bapak, dan bahkan dalam keterangan tafsir itu bukan cuma bapak, tetapi adalah kakek ketujuh. Ini bermanfaat bagi anak keturunannya. Dalam bahasa Jawa ada kata-kata popo topo anak nompo, putu melu buyut katut, canggah keserambah, gitu ya. Popo topo, bapak yang bertirakat, bapak yang beribadah, bapak yang berprihatin. Anak nompo, anak yang menerima hasilnya. Putu melu, cucu ikut, ya, mendapat bagiannya. Buyut katut, buyut masih terbawa, dan canggah keserambah atau canggah masih mendapatkan cipratannya. Ini adalah satu gambaran bahwa kebaikan kita hari ini sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah, boleh jadi bukan karena keutamaan kita, tapi doa-doa, tirakat, munajat dari bapak kita, kakek buyut, kakek canggah, kakek wareng, kakek utek-utek, kakek kantung siwur, begitu ke atas. Bisa jadi demikian, gitu ya. Bukan karena keutamaan kita, tetapi karena keutamaan bapak-bapak kita yang telah bertirakat, beribadah, berprihatin dahulunya untuk kebaikan kita. Maka kita wajib meneruskan hal yang demikian untuk anak keturunan kita. Kita sudah selayaknya ya mentradisikan tradisi kebaikan itu, kita lanjutkan untuk anak keturunan kita. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Makanya dulu Allahu yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil, itu guru kami, kalau ada santri yang bermasalah, ada santri yang susah ngajinya, ada santri yang susah ngafalnya, ada santri yang menghadapi berbagai macam kendala, yang nakal dan lain sebagainya. Pertama-tama beliau minta untuk bertemu dengan orang tuanya. Ya, orang tua ini lalu kemudian dituntun untuk melaksanakan amal-amal saleh, diberi nasihat untuk menjaga ya kehalalan, ya asupan dalam keluarga dan seterusnya. Biasanya bahkan diberi ijazah amalan yang sederhana, tapi bisa dilakukan dan diupayakan rutin. Ya, misalnya disuruh melaksanakan ya sholatut tahajud, tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Di 2 rakaat tahajud membaca surah Alam Nashrah ya, dan surah
Ad-Duha, kemudian ditutup nanti dengan suratul Ikhlas, begitu ya. Itu yang sering diungkapkan oleh guru kami. Ini bagian dari mendidik anak itu dengan cara memperbaiki orang tuanya. Itu sebuah hal yang niscaya. Demikian pula ada cerita yang menarik dari sahabat sekaligus guru kami, seorang penjual gorengan yang bersahaja, namanya itu Pak Gopar, gitu ya. Pak Gopar ini pada suatu hari beliau, ya karena rumahnya dekat pesantren Kerapia, beliau sering khidmah di pesantren. Suatu hari ada seorang kiai besar dari pesisir utara berkunjung, kemudian Pak Gopar ini mijitin. Ketika mijitin, ditawari untuk minum dan makan sama Pak Kiainya, Pak Gopar menolak karena sedang puasa Senin Kamis. Nah, Pak Gopar ditanya, lu apa dulu bapakmu juga puasa, Pak Gopar? Kemudian beliau menjawab, ya seperti saya puasanya Senin Kamis, ya sering sholat sunnah juga, gitu ya. Nah, kemudian Pak Kiainya ini ngendiko, lah iya loh Par, bapakmu dulu tirakat saja kamu jadinya cuma kayak begini. Lah kalau kamu tidak tirakat terus anakmu nanti mau kayak apa gitu. Jadi kata beliau ini jelek sekali, ini mendalam sekali ya apa yang dikatakan itu. Dikatakan bahwa lah iya loh Par, bapakmu dulu tirakat saja kamu cuma kayak beginilah. Kalau kamu tidak tirakat terus nanti anakmu kayak apa gitu. Akhirnya kemudian beliau sejak itu puasanya diganti jadi puasa Daud, dan beliau terlalu berkomitmen untuk sholat tahajud ya. Tidak pernah ditinggalkan kecuali dalam keadaan sakit parah, itu pun masih beliau kadang tetap tunaikan kalau kemudian bisa ditunaikan dengan cara duduk ataupun berbaring ya. Itu yang dilakukan oleh Pak Gopar, dan Masya Allah anak-anak beliau menjadi para hufat, hafid dan hafidhah semuanya ya. Seorang penjual gorengan bersahaja yang kemudian tadi kena apa namanya, kena jelek dari ungkapan seorang kiai, lah iya bapakmu dulu saja tirakat kamu cuma jadi kayak begini, kalau kamu tidak tirakat anakmu mau kayak apa itu. Masya Allah, itu satu gambaran bahwa membina kesolehan orang tua itu sangat-sangat mendasar bagi pembinaan kesolehan anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, falyattaqullaha, hendaklah bertakwa kepada Allah. Tentu tadi dengan juga kita memperbanyak doa-doa kita untuk anak-anak kita. Doa itu tidak ada yang sia-sia, doa itu tidak ada yang muspro, bahasa Jawanya mubazir, pasti akan bermanfaat di sisi Allah. Karena di antara doa-doa yang paling utama adalah doanya orang tua kepada anak, seperti doanya Nabi kepada umat, ya. Doanya anak kepada orang tua sebagai timbal balik juga sangat utama di sisi Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu berdoa di dua arah, mendoakan orang tua dan mendoakan anak-anak kita. Nah ini doa yang jangan sampai putus. Kapan Allah memberikan ijabah atas doa kita? Kalau sekarang misalnya kita melihat ke anak-anak kita belum sesuai harapan kita, sabar. Ada begitu banyak orang yang oleh Allah diberikan karunia bakti anaknya, tetapi manfaatnya di akhirat, tidak di dunia. Ada banyak orang-orang yang ketika kemudian dia masih di dunia, dia masih hidup, dia merasakan kenakalan anaknya yang luar biasa, dia banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak berdoa kepada Allah tentang anaknya, tapi Allah justru memberi hidayah kepada anaknya ini ketika orang tua ini meninggal, ketika orang tua ini wafat, ketika orang ini sudah di alam akhirat. Jadi justru meninggalnya orang tuanya bisa jadi jalan hidayah untuk anaknya. Ya Allah memberi hidayah ternyata sesudah orang tuanya wafat. Tetapi itu menunjukkan doa tersebut tidak mubazir. Doa tersebut tidak sia-sia. Doa tersebut tidak terlambat. Ya memang Allah memberikan jawaban ijabah atas doa-doa tersebut di waktu yang tepat. Ini ya senantiasa yang penting untuk kita ingatkan, bagaimana Bapak Ibu mendoakan misalnya dengan doa Rabbana ighfir lana, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang sangat penting, Tuhan Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami ya pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai qurratu a'yun, sebagai penyejuk-penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam orang bertakwa. Jadi
Kembali lagi kepada makna ketakwaan tadi sebagai basic value dalam pendidikan anak-anak kita. Jadi mendoakan mudah-mudahan Allah karuniakan mereka menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata. Mereka menyejukkan mata dan hati kita bukan karena wujudnya yang indah, bukan karena parasnya yang ganteng ataupun ayu, ya, bukan karena penampilannya yang indah semata-mata, bukan. Tetapi mereka menyejukkan mata dan hati kita karena ketakwaan di dalam hatinya, karena ketaatan yang tampak dari seluruh anggota badannya, karena akhlak mulia yang dia pancarkan dari setiap tutur kata maupun perilakunya. Itu yang kita harapkan dari mereka dengan doa qurratu a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imamnya orang bertakwa. Jadi biasanya kita berdoa itu dengan doa-doa yang biasa saja. Maksudnya tawadu. Doanya itu misalnya waja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang saleh. Waja'alna birahmatika min ibadikas salihin. Dan jadikanlah kami, ya Allah, dengan rahmat-Mu termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh. Itu kan doa yang tawadhu. Minta kepada Allah menjadi bagian dari hamba-hambanya yang soleh. Tapi kenapa doa ini tidak waja'alna minal muttaqin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang bertakwa? Doa ini justru menyatakan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami termasuk imamnya, ya, bukan termasuk. Jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan doa yang sangat ambisius, doa yang sangat tinggi, ya, targetnya di hadapan Allah. Ya memang karena ketakwaan itu sesuatu yang tidak tampak dalam kehidupan dunia, kita boleh seambisius mungkin sebagaimana kita meminta kepada Allah mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi, meminta kepada Allah yang paling level teratas yang kita minta kepadanya. Tapi dalam doa ini terkandung sebuah siratan makna bahwa paling tidak kita menjadi orang bertakwa dan seluruh keluarga kita menjadi orang bertakwa, maka dengan demikian kita menjadi pemimpin mereka, yaitu keluarga kita yang bertakwa. Jadi dengan doa ini terliputi seluruh kebaikan yang mereka menjadi qurratu a'yun bagi kita dunia dan akhirat, dan sekaligus mereka menjadi orang-orang bertakwa dan kita dijadikan sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Jadi doa ini jangan sampai lepas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak doa ini untuk anak-anak kita. Saat seusai salat, pada malam hari sebelum tidur, ya, kapanpun menatap mereka, melihat mereka, ya, kapanpun mengelus kepala mereka atau mencium ubun-ubun mereka, kapanpun kita kemudian dicium tangannya oleh mereka dan kita elus, kita kecup, ya, ubun-ubun mereka dan seterusnya. Ini doa yang sangat penting untuk senantiasa kita ulang-ulang. Kemudian di dalam ayat yang tadi juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana basic value yang kedua adalah waliyaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus. Nah, konsekuen dan konsisten kepada anak-anak kita dalam berkata-kata dan memberi contoh, ini juga menjadi basic value kedua dalam pendidikan, parenting kepada anak-anak kita. Penting bagi kita untuk selalu konsisten dan konsekuen dengan kata-kata kita. Karena bahkan tidak konsekuen dan tidak konsisten dalam kata-kata meskipun tidak disengaja bisa membuat anak-anak kita mengalami confused, bingung, dan akhirnya mereka belajar hal-hal yang negatif. Contoh, ketika anak kita sedang menonton televisi, lalu kita butuh bantuannya di dapur. Bunda-bunda kemudian mengatakan, nak, sini dong nak, bantuin bunda nak. Ini banyak sekali yang harus dikerjakan, sini dong bantuin. Lalu anak kita mengatakan, enggak bun, baru nonton nih, bagus sekali ya. Kemudian kita mengeluh, mengatakan, ya Allah nak, kamu tuh udah besar loh, kok nggak mau bantuin bunda. 5 menit kemudian di tontonannya ada iklan. Iklannya suatu barang atau mainan atau apa yang kemudian dia langsung merengek. Bunda, bunda beliin aku ini dong bunda, bagus ya bunda.
Lalu kita kemudian mengatakan kepadanya, nggak boleh nak, kamu masih kecil, nggak boleh beli barang kayak begini. Nah, bayangkan, 5 menit yang lalu kita mengatakan dia sudah besar. Karena apa? Seharusnya membantu. Kemudian sekarang kita mengatakan dia masih kecil. Karena apa? Karena nggak boleh beli. Nah, ini adalah inkonsistensi. 5 menit yang lalu dia sudah besar, sekarang dia masih kecil. Kenapa kita inkonsisten? Karena kepentingan. Kepentingannya 5 menit yang lalu adalah supaya dia membantu. Sehingga kita katakan dia itu sudah besar. Kepentingan kita sekarang adalah supaya kita tidak perlu membelikan dia apa yang dia minta. Lalu kita katakan dia masih kecil. Nah, ini inkonsisten. Ini bentuk yang sangat sederhana dari inkonsistensi yang kemudian akan membuat anak-anak kita confused. Dan mereka akhirnya akan berkesimpulan seperti apa yang kemudian menjadi pikiran dalam benak kita bahwa kata-kata itu tidak penting konsisten, yang penting sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan keperluan kita. Nah, ini yang berbahaya dari apa yang mereka pelajari dari kata-kata kita. Bagaimana pula sesederhana pamit kepada anak-anak kita ketika akan pergi, itu begitu penting. Ada orang tua yang karena tidak ingin anaknya menangis, padahal dia tahu kalau dia mau pergi anaknya kelayu atau pengen ikut, maka pembantu atau orang tua diminta untuk mengajak anak itu, lalu ditunjukin Cica, nak lihat nak, Cica, lalu orang tuanya pergi menyelinap tanpa pamit. Anak-anak mungkin memang tidak menangis, tapi mereka mempelajari sesuatu yang sangat berbahaya. Oh, begitu caranya. Kalau mau melakukan sesuatu yang aku nggak boleh ikut. Oke, besok aku kalau mau melakukan sesuatu yang tidak disukai ayah bundaku, aku akan bikin mereka sibuk pada hal yang lain, ya. Lalu aku akan melakukan apa yang tidak mereka ketahui. Na'udzubillah, ini akan menjadi pembelajaran yang tidak pada tempatnya. Demikian pula bagaimana kemudian kita menyikapi apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka alami, gitu ya. Ketika mereka jatuh, kata-kata apa yang keluar dari lisan kita, ketika mereka terjerembab, ya. Apakah kita kemudian menyalahkan mereka, kita kemudian memarah-marahi mereka, kita kemudian membuat mereka menjadi orang yang tidak berani mengambil resiko, tidak berani untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Apapun yang kemudian harus mereka tanggung, gitu ya. Gara-gara sejak kecil mereka diajarkan untuk selalu merasa bersalah, self-blaming, sampai mereka menjadi orang-orang yang takut salah, takut disalahkan, ya. Padahal apa yang mereka lakukan seharusnya adalah benar, gitu ya. Jatuh, kita mengatakan, tuh kan dibilang juga apa, makanya jangan lari-lari. Nah, ini membuat mereka berkecenderungan self-blaming, menyalahkan diri, dan tadi tidak berani mengambil risiko. Indonesia ini 250 juta penduduk, tapi kekurangan orang untuk bisa main sepak bola dengan baik untuk masuk ke Piala Dunia. Jangan-jangan karena ibu-ibu Indonesia selalu mengatakan, tuh kan dibilang juga apa, makanya jangan lari-lari. Nah, gitu kan. Karena pekerjaan pemain sepak bola 90% itu lari-lari. Sejak kecil anak Indonesia sudah dimarah-marahin dengan alasan, makanya jangan lari-lari, gitu ya. Disalahin ketika jatuh karena lari-lari dan lain sebagainya. Kalau dia jatuh, ya, dan ada orang tua juga mengatakan, ini memang batunya nakal, ini bikin adik jatuh, udah. Ya, maka kita sedang mengajarkan blaming others, suka menyalahkan yang lain, excuse, mencari-cari alasan. Kalau dia tidak cukup effort, tidak cukup melakukan upaya, ya, dia akan selalu menemukan alasan. Dek, kenapa nilai matematikamu kok cuma 5? Kata dia, loh, karena kodoknya nakal, karena batunya nakal. Diubah sedikit menjadi karena gurunya killer, karena gurunya nggak bisa ngajar lah, macam-macam. Kemudian ya di sisi lain ada orang tua yang kalau anaknya jatuh mengatakan, oh nggak apa-apa, cuma kayak begini, nggak sakit. Padahal sebenarnya anaknya merasakan sakit betulan. Maka orang tuanya sedang mengajarkan ketidakpekaan, ya, mengajarkan ketika melihat penderitaan orang lain, kayak gitu aja, nggak sakit.
Maka dia menjadi anak yang tidak empatik ya pada orang yang sedang tertimpa musibah, pada orang yang sedang tertimpa kemalangan. Lihat saudara-saudari Palestina juga komentarnya playing victim ya. Lihat orang yang sedang terkena musibah cuma kayak gitu. Saya pernah ngalamin yang lebih dan lain sebagainya. Ini yang kemudian terjadi. Jadi pertanyaannya kalau begitu apa yang harus diucapkan orang tua ketika anak jatuh sebagai qaulan sadidan tadi, ucapan yang lurus gitu ya. Ya tidak banyak berkata-kata, tapi kalau kemudian dia sudah reda tangisnya, cukup tadi ketika dia jatuh dipeluk, ditenangkan ya. Selesai dia menangis, kita ucapkan selamat. Selamat nak, kamu belajar hal baru. Yaitu kalau lari itu ada risiko jatuh. Tapi nggak apa-apa ya, jatuh bisa bangun lagi. Yang penting besok lebih hati-hati dan lebih cepat larinya gitu ya. Selamat, kamu sudah belajar hal baru dan seterusnya. Jadi menanggapi dengan qaulus sadid, dengan ucapan yang konsisten dan konsekuen. Demikian pula konsisten dan konsekuen itu membuat kita seharusnya tidak gengsi untuk meminta maaf kalau kita bersalah kepada mereka, tidak gengsi untuk menghukum diri kita kalau kita ya melanggar apa-apa yang kita juga sampaikan kepada mereka. Rasulullah SAW ya memuji seorang bapak sebagai ahli surga karena bapak ini menggantungkan sebuah cemeti, sebuah cambuk di atas pintu rumah. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, nak, kalau kalian mendapati bapak kalian ini melanggar apa yang dilarang Allah, maka pukullah bapak kalian dengan apa yang ada di atas pintu ini, yaitu cambuk. Masing-masing kalian punya hak untuk mukul bapak. Sedemikian pula, kalau bapak mendapati kalian ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka bapak juga akan ya memukul kalian dengan cambuk ini. Konsekuen juga berarti tadi ya berusaha sebaik-baiknya untuk memberi keteladanan, memberi contoh. Karena anak kita 0 sampai 2 tahun namanya bayi, sesudah proses perkembangan, maka matanya semakin jelas melihat. Begitu matanya semakin jelas melihat, maka dia akan semakin lebih percaya kepada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Maksudnya, contoh dari orang tua itu akan menjadi ukuran-ukuran kebaikan bagi mereka. Ya, karena dia berprasangka baik bahwa orang tuanya adalah orang baik, maka apa yang dilakukan oleh orang tuanya adalah baik. Apa yang tidak dilakukan oleh orang tua adalah tidak baik. Contohnya kalau kita mengatakan kepada mereka, nah baca Quran dong nah, enggak baca Quran itu tidak baik. Loh, apa buktinya kok tidak baik? Karena bapakku nggak pernah. Sementara sebaliknya, nah jangan ambil barang pakai kaki dong nak. Loh kenapa? Itu nggak baik. Oh baik. Kok bisa baik? Iya. Bundaku sering ngambil barang pakai kaki. Nah itu adalah standar mereka dari apa yang mereka lihat. Jadi qaulus sadid, konsisten, konsekuen, ini begitu penting untuk menjadi basic value bagi pendidikan anak-anak kita. Nah berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, basic value yang ketiga bagi parenting kepada anak-anak kita adalah supaya kita menunjukkan rasa syukur ya kepada Allah dan kepada mereka, sebagaimana firman Allah tentang salah satu ayat terbaik yang dijadikan contoh dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Sayyidina Luqman, di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh-sungguh telah kami anugerahkan, kata Allah, kepada Luqman satu hikmah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hikmah itu bukan cuma membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Yang disebut hikmah adalah bisa memilih yang terbaik di antara yang baik-baik dan memilih yang lebih ringan keburukannya di antara yang buruk-buruk. Itu namanya hikmah gitu. Jadi hikmah itu bukan cuma hitam putih.
Hikmah itu memilih yang terbaik di antara yang baik-baik dan memilih yang paling kecil madaratnya di antara yang buruk-buruk. Itu namanya hikmah. Dan hikmah terbesar itu adalah anishkurlillah. Hendaklah bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu salah satu hikmah tertinggi. Menyadari bahwa segala sesuatu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diungkapkan Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini tidak lain adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Dalam makna ini, maka kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan berupa anak-anak kita. Ini harus kita perbanyak. Karena ada kaidah umum, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Kalau kita pandai mensyukuri keluarga kita, istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, kita syukuri anugerah Allah itu dari mereka, kita syukuri kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, maka pasti Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan pada mereka. Maka pasti Allah akan menambahkan jalan kenikmatan dari mereka. Maka Allah pasti akan menambahkan mereka sebagai nikmat-nikmat yang terasa bagi kita. Itu kaidah umum. Jadi kenapa kita kemudian harus mensyukuri anak-anak kita? Karena dengan disyukuri Allah akan menambahkan kebaikan dengan adanya mereka tersebut. Dan Allah akan jaga nikmat tersebut supaya kemudian dilanggengkan untuk kita semua. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ungkapan syukur itu selain ditujukan kepada Allah, juga harus kita tunjukkan dalam pergaulan dengan mereka, baik secara verbal, bahasa tubuh, maupun perhatian dan berbagai macam apresiasi. Ya, ini yang perlu kita tunjukkan kepada mereka, kepada anak-anak kita. Secara verbal kita perlu mengungkapkan kepada mereka, nak, betapa ayah dan bunda itu bersyukur sekali dikaruniai anak yang saleh seperti kamu, dikaruniai anak yang salihah seperti kamu. Nanti kalau kamu berdoa kepada Allah, ya Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu pasti akan menjadi jalan keselamatan bagi ayah dan bunda yang mungkin dosa-dosanya akan diampuni Allah dengan doa kalian. Ya, akan disayangi Allah dengan doa kalian. Mungkin kalau nanti kamu beramal saleh, ayah dan bunda kecipratan pahalanya, mendapatkan bagian dari pahalanya, karena dulu yang mengajarkan kebaikan itu adalah ayah dan bunda. Kita ungkapkan rasa syukur. Kita ungkapkan ya terima kasih kita kepada anak-anak kita tersebut. Kita hargai mereka sebagai karunia Allah yang sangat besar. Kita hargai mereka sebagai karunia Allah yang sangat mulia. Itu yang penting sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai salah omong, gitu ya. Ada orang tua lagi nyimpen perhiasan-perhiasan emasnya di kotak yang sangat mahal, kotaknya sangat aman, kotaknya sangat kuncinya, gemboknya berlapis, gitu ya. Terus anaknya tanya, itu kenapa disimpan di situ, Bunda? Ya karena ini barang yang mahal sayang, harus disimpan dengan rapat, dengan aman ya. Karena dia adalah barang yang mahal. Kenapa nggak dititipin ke bibi pembantu aja gitu ya, kata anaknya. Oh ya nggak boleh sayang, barang yang berharga, barang yang mahal nggak boleh dititipin sama bibi. Terus berarti aku nggak berharga dan nggak mahal dong. Kenapa? Karena aku sering dititipin ke bibi. Nah, ini kan salah ngomong yang berbahaya, salah paham yang bisa berbahaya untuk anak-anak kita. Jadi, penting untuk kemudian membuat mereka merasa berharga, merasa diperlakukan sebagai karunia yang sangat mahal, karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana menghargai mereka, anak-anak kecil, dengan penghargaan yang sangat mulia. Beliau mencium mereka, memeluk mereka, bermain bersama mereka, rela menjadi kuda-kudaan mereka. Bahkan Rasulullah SAW
mengajak Umamah binti Abil As ya untuk mengimami salat, kemudian salat sambil menggendong cucunya ini, diletakkan ketika ruku, diangkat lagi ketika i'tidal, diletakkan ketika sujud, dipangku di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud gitu ya. Kemudian ketika beliau dinaiki oleh Al-Husain di punggungnya, ya padahal sedang bersujud mengimami salat, dijadikan kuda-kudaan, maka beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai Sayyidina Husain merasa puas dan turun sendiri dari punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru pulang dari berjihad langsung dinaikin oleh cucu-cucu ya. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau satu hari membariskan putra-putri para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau membariskan Usamah bin Zaid, ya, Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Ja'far, Ibnu Zubair, ya, dibariskan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayo siapa yang bisa menangkapku akan mendapat hadiah. Lalu mereka pun berlari menangkap Rasulullah SAW. Ada yang menangkap kepala, ada yang menggelendot di pundak, ada yang memegangi kaki, ada yang menubruk perut dan dada, dan seterusnya. Maka Nabi SAW tertawa-tawa bersama mereka dan mengatakan, Masya Allah, kalian semua dapat hadiah. Kalian semua dapat hadiah. Itu yang menunjukkan betapa ada ungkapan rasa syukur yang luar biasa dari Nabi SAW kepada mereka. Ungkapan syukur ini juga penting kita berikan apresiasi dalam effort, ya, dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh anak kita. Kalau soal ganteng, soal pinter, kembalikan semua pujiannya kepada Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini juga akan menjaga anak kita dari aib, dari mata yang jahat, dari mata yang dengki, dan doa-doa yang buruk dipanjatkan kepada Allah terkait mereka karena iri ataupun dengki. Itu setiap kali ada yang memuji anak kita, kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah tabarakar rahman. Itu kita bisa kembalikan mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga mereka. Tapi kalau kemudian soal-soal seperti effort, usaha, kita perlu memberikan apresiasi. Salah satu tesnya biasanya, katakanlah misalnya begini, anak kita baru selesai makan, kemudian dia membawa piringnya ke tempat cuci piring, ya. Dia dari habis makan, piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Mungkin dia masih kecil, sehingga kemudian di tengah perjalanan, piring itu lepas dari tangannya dan jatuh lalu pecah. Pertanyaannya biasanya orang tua mana yang dikomentari pertama-tama? Yang dikomentari apakah usahanya si anak untuk membawa piringnya ke tempat cuci piring, yang merupakan satu effort yang luar biasa, yang keren dari dia, ataukah kita lebih dulu mengomentari piring yang pecah? Rata-rata kita, padahal piring yang pecah itu adalah sesuatu yang tidak dia sengaja, piring yang pecah itu adalah sebuah insiden, kecelakaan semata-mata, tapi kita lebih sering mengomentari piring yang pecah terlebih dahulu. Tuh kan, ya Allah, malah kayak gini berantakan, udah biar ibu aja, gitu ya. Itu yang biasanya kita ungkapkan kepada mereka. Nah, ini menjadikan mereka tidak ingin ngulang. Besok lagi nggak usah lah, biar ibu aja. Besok lagi nggak usah, besok lagi nggak usah, sehingga mereka terbiasa untuk tidak membantu, terbiasa untuk tidak bertanggung jawab, terbiasa tidak untuk melakukan hal-hal yang positif. Tapi coba bayangkan kalau ibu atau ayahnya itu mengomentari begini, Masya Allah nak, anak bunda pintar sekali. Habis makan, tanggung jawab, mau bawa piringnya ke tempat cuci piring. Itu keren nak. Qadarullah ya, ini jatuh, terus pecah. Gak apa-apa nak, ayo kamu bersihkan, bunda bantu ya. Ingat kalimatnya, kamu yang bersihkan, bunda bantu ya. Meskipun nanti prakteknya lebih banyak bundanya yang membersihkan, tetapi dia akan mendapati satu pemahaman yang penting. Aku melakukan hal yang baik, sudah dipuji sama bunda, yaitu membawa piring ke tempat cuci piring. Yang kedua, qadarullah kecelakaan. Itu bisa saja terjadi. Yang ketiga, ketika terjadi kecelakaan, meskipun itu tidak disengaja, tapi aku harus tetap bertanggung jawab tadi. Aku yang membersihkan, budaya bantu. Nah, di waktu berikutnya dia akan mengulangi hal-hal yang baik, kemudian dipuji, pasti akan diulangi. Hal yang baik kalau dilakukan sekali tapi tidak ada apresiasi, tentu dia sebagai anak tidak ingin untuk mengulangi.
Sebaliknya hal yang buruk dibiarkan tentu akan diulangi. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Kalau kita hanya sensitif kepada apa-apa yang kemudian dalam tanda kutip merugikan, kayak jatuhnya piring, tapi tidak kemudian kita membuat kita apresiatif terhadap hal-hal yang positif, tentu itu akan menenggelamkan hal yang baik tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah basic value yang berikutnya, yaitu bagaimana kemudian kita bersyukur. Ini juga ditandai dengan kita tidak mudah-mudah marah atau menghukum kepada anak-anak kita. Apakah tidak boleh marah atau menghukum? Boleh, tetapi ada syaratnya. Di dalam bahasa Arab disebutkan misalnya qubhunal iqab bila bayan. Ya, tidak akan bagus hasilnya kalau kita menghukum atau memarahi tanpa penjelasan. Jadi anak-anak ini perlu dijelaskan dulu, mereka punya standar nilai, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, sebelum kemudian kita melakukan ya teguran, memarahi atau memberikan hukuman kepada mereka. Sangat penting. Misalnya anak tidak tahu apa-apa, langsung diajak pergi ke satu acara, di acara kemudian dia rame, ngajak pulang, merengek, ya, rewel dan lain sebagainya, terus kita marah-marah. Maka anak ini kesimpulannya cuma satu, ayahku, bundaku galak. Tapi kalau dia dijelaskan, nah ini mau pergi ke pengajian, mau ikut enggak? Ikut, bunda. Oke, kalau ikut satu, nanti di sana acaranya 3 jam, nggak boleh merengek-merengek pulang sebelum acara selesai. Yang kedua, nanti di sana ada tempat untuk bermain anak-anak disediakan khusus. Nah, adik mainnya di situ. Kemudian yang ketiga, di sana nanti ada banyak kabel, sound system, ya, kamera-kamera dan lain sebagainya, listrik yang bahaya. Jadi nggak boleh lari-larian di depan yang bisa mengganggu atau nabrak berbagai macam alat. Yang keempat, nanti di sana ada mainan tapi nggak banyak, terbatas. Jadi mainannya gantian, saling pinjam sama teman, nggak boleh rebutan. 5, nanti di sana begini-begini. Dijelaskan semua. Oke, jadi ikut, ya ikut. Maka kemudian ketika dia ikut, lalu dia melanggar apa yang tadi kita jelaskan, nah kita bisa menegur, kita bisa memarahi, kita bisa kemudian menghukum. Karena dengan begitu dia tahu, oh iya aku salah, makanya aku dihukum. Tapi banyak orang tua tidak ada penjelasan terlebih dahulu, tahu-tahu anaknya melakukan hal yang keliru, dia marah-marah dan dia menghukum. Nah ini akan menjadikan si anak ini tidak punya pelajaran, tidak mendapatkan satu lesson, ya, karena ya dia tahu-tahu dimarahi sudah saja. Itu yang kemudian menjadi hal yang penting untuk kita senantiasa bayan dulu sebelum ada hukuman ataupun kemarahan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya terbatas, tentu kita akan memahami bahwa ada 5 kurikulum penting yang Allah berikan contoh dengan apa yang diajarkan oleh Luqman kepada putra-putrinya, yaitu yang pertama tauhid, ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua muraqabatullah, ya bunayya innaha in takum misqala habbah. Jadi yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah yang kita senantiasa perlu tanamkan kepada mereka, bahkan sejak mereka dalam kandungan, sejak mereka lahir, kita menjelaskan kepada mereka penciptaan mereka, yang menciptakan adalah Allah, yang bikin matanya yang indah adalah Allah, yang bikin hidungnya yang bisa bernafas adalah Allah, yang bikin lisannya yang bisa bicara adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah, yang ngasih makanan, yang ngasih air susu adalah Allah, gitu ya. Semuanya kita jelaskan kepada mereka dalam pemahaman bahwa ini semua karunia Allah, maka sudah sepantasnya kita hanya mengabdi beribadah kepada Allah. Dan akan menjadi kedzaliman kalau kita beribadah kepada selain Allah. Yang kedua tadi muraqabatullah adalah merasa diawasi Allah. Ya bunayya innaha in takum misqala habbah, wahai anakku sekiranya ada seberat biji ya zarrah. Ya. Kemudian dia ada di dalam batu atau di petala langit atau di lapis-lapis bumi. Maka Allah pasti tetap melihat dan Allah akan mendatangkan balasannya. Jadi kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita bahwa yang memberi balasan, yang mengawasi adalah Allah.
Kalau mereka mau berbuat kebaikan, meskipun tidak ada yang melihat, maka mereka harus lakukan karena Allah pasti melihat. Dan balasan Allah lebih indah daripada senyumnya bunda, pujian ayah, dari hadiah dari bu guru, ataupun dari kekaguman teman-teman. Sebaliknya kalau mereka melakukan hal yang buruk, ya meskipun tidak ada yang melihat, ayah nggak bisa marah, bunda nggak bisa nyubit, jewer, ya ustadz-ustadz nggak bisa negur, teman-teman nggak bisa ngolok-olok. Tapi kalau itu adalah perbuatan buruk, sudah sepantasnya dia tidak lakukan, karena Allah pasti melihat dan Allah pasti menghukum. Jadi ini pemahaman penting kedua. Dua pemahaman ini sangat mendasar, sangat penting, dan diberikan waktu oleh Allah sampai anak kita berumur 7 tahun untuk betul-betul memberikan kepada mereka pemahaman tauhid dan muraqabatullah ini. Karena baru di usia 7 tahun, Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisalah. Wahum abana usaba'in sinin. Perintahkan untuk salat ketika umur mereka 7 tahun. Nah maka kurikulum berikutnya dari Luqman adalah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, tegakkan salat, ya, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, dan bersabarlah atas semua itu. Karena sedemikian itu termasuk yang diwajibkan sebagai perintah dari Allah. Dan terakhir, dua adalah akhlak dan adab kurikulumnya. Jadi wala tus'al khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi masyika waqtud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu bahwasanya ajaran untuk berakhlak, tidak sombong, tawadhu, jujur, kemudian beradab, yaitu menjaga suara kita tidak berlebihan, cara berjalan kita tidak berlebihan, ya ini adalah adab. Jadi ada tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak dan adab sebagai kurikulum. Setelah 3 basic value yang tadi sudah kita jelaskan, dari takwa kepada Allah, kemudian qaulus sadid atau ucapan yang lurus, dan yang ketiga adalah syukur kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, tadi inspirasi yang luar biasa sampaikan oleh Ustadz Salim Afillah, ya, yang bertemakan belajar dari keluarga Nabi. Jadi tadi hal yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah adalah intinya adalah anak menjadi titipan oleh Allah, ya. Kemudian bagaimana membina keluarga itu harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, melalui keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita insya Allah masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Ya. Berikut adalah sesi dialog ataupun tanya jawab. Ya. Langsung saja ayah bunda, nanti dari tim kami akan bisa menanyakan, mungkin ada pertanyaan ayah bunda kepada Ustadz Salim Afillah. Monggo dengan menyebutkan nama dan wali murid dari siswa atau jenjang. Monggo, ayah, bunda. Oke, baik. Saya akan memilih pertanyaan dari wali murid kelas 1 B2, ya, atas nama Sally, wali murid dari 1B2. Okay. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menyikapi anak-anak yang senang dipuji, ya, dulu sebelum melaksanakan kewajibannya? Nah, insya Allah itu Ustadz pertanyaan dari jenjang 1 kelas 1B2. Langsung monggo Ustadz, langsung bisa dijawab, okay? Baik. Yang pertama,
perlahan-lahan kita bisa arahkan ujian tersebut untuk memahamkan dia bahwa kalau dia melakukan hal-hal yang baik, Allah Subhanahu wa taala punya balasan yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih mulia daripada ujian yang bisa diberikan oleh ayah dan bunda. Jadi tetap ujian boleh sedikit demi sedikit diarahkan kepada doa, ya. Ujian yang terbaik itu adalah doa, dan sekaligus kemudian perlahan-lahan memahamkan dia bahwa kalau dia melakukan hal yang baik, dia bukan cuma dapat pujian, tapi dia akan mendapatkan ya pahala dari Allah, surga dari Allah yang jauh lebih baik daripada sekedar dapat pujian. Demikian. Oke, terima kasih. Berikut jawaban dari Ustadz Salim Afila. Insya Allah semoga memberikan pencerahan ya, pencerahan kepada ayah dan bunda semuanya yang ada di sini. Baik, untuk pertanyaan berikut Ustadz. Ini dari wali murid kelas 6E ya, kelas 6E. Kelas 6E atas nama Ruli, ya. Kelas 6E dan 4F dan juga 1B Ustaz. Jadi tiga anak dari ayah dan bunda ini anaknya sekolah tiga-tiganya di SD Islam Radul Jannah, kelas 6E, 4F dan 1B. Nah, pertanyaan adalah bagaimana tipsnya agar istiqomah beribadah maksimal setiap hari, Ustaz? Mungkin monggo Ustaz langsung bisa dijawab, Ustaz Salim Afila. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, istiqomah itu memang tantangan kita semua. Yang pertama, mari kita ingat sabda Rasulullah SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamu wa inqalla. Amal yang paling amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang paling kontinu, amal yang paling istiqomah, amal yang paling sambung sinambung, amal yang paling nggak putus-putus, dijadikan rutin kebiasaan, wa inqalla, meskipun dia sedikit, meskipun dia kecil. Jadi memang hal yang terpenting di sisi Allah itu istiqomah, ya, meskipun nggak banyak, nggak besar, tapi istiqomah. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama kita niatkan karena Allah untuk mendapatkan ridhonya. Yang kedua, ya kita susun programnya. Kita laksanakan dulu yang fardu, ya, yang wajib. Kita istiqomahkan yang wajib. Kalau yang wajib sudah terasa ringan, lalu kita programkan satu bentuk amalan sunnah yang kita pilih yang menurut kita paling ringan dilakukan. Nah, kemudian kita biasakan amalan sunnah tersebut selama misalnya 3 bulan atau 4 bulan. Kalau sudah terasa ringan, ya amalan yang sunnah yang satu ini, ya nggak usah ke amal-amal sunnah yang lain dulu. Ke amal sunnah yang satu ini terasa ringan, baru kemudian tambahkan lagi satu amal sunnah baru. Biasakan selama 3 atau 4 bulan, kita mulai terbiasa, nyaman, ringan. Nah, kalau sudah nanti tambahi lagi satu sunnah. Jadi kita lakukan dengan cara bertahap. Jadi misalnya 3-4 bulan pertama setelah kita membereskan yang wajib, kita kemudian melakukan satu amalan sunnah. Nggak usah banyak-banyak, satu dulu. Nah, misalnya kita jaga wudhu. Ya, Nabi SAW itu suka menjaga wudhu. Ya, kita kemudian menjadi orang yang suka jaga wudhu. Pokoknya kalau batal, wudhu lagi. Kalau batal, wudhu lagi. Cuma itu aja. 3 bulan, 4 bulan terasa ringan, baru kita tambahi, oh kalau begitu saya sholatnya tidak cuma yang fardu, tapi mau sholat sunnah. Sholat sunnah yang ringan apa? Tahiyatul masjid sama rawatib. Ya udah, rawatib dilakukan. Biasakan 3 bulan, 4 bulan, terasa ringan rawatib. Nah, baru tambahin satu lagi sholatnya. Apa ya? Pengen sholat yang agak istimewa. Oh, duha dulu. Kalau tahajud masih susah bangunnya. Lalu duha rutin 3 bulan, 4 bulan terasa ringan. Nah, sekarang tambah lagi satu. Oh, saya mau tahajud tapi nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja ditambah 1 rakaat witir. Nah, terus kemudian dibiasakan. Jadi caranya adalah tadarruj atau bertahap, ya, well plan, direncanakan dengan baik, diprogramkan, dan tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting istiqomah
satu amalan ditunaikan dulu selama beberapa waktu sampai kita terbiasa dan ringan, baru nambah amalan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jawabannya intinya untuk bisa istiqomah itu kan harus bertahap ya, harus bertahap dari wajib dulu ya, kita tahu skala prioritasnya ya, dari wajib kemudian ke sunnah, ke yang sunnah itu nggak langsung semuanya ya, harus bertahap sampai kita betul-betul terbiasa, karena kita yakin bahwa memang istiqomah itu meskipun sedikit itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, insya Allah seperti itu. Oke, baik, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Ustadzah Alisha selaku Kepala Sekolah SMA Ustadz, SMA Radhatul Jannah. Nah, ini saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana pada saat emosi ya, memberikan pemahaman tentang kesalahan Ananda, karena terkadang yang mendominasi emosi kita terlebih dahulu dibanding kemampuan memberikan pemahaman tentang kesalahan Ananda. Nah, begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, pertama barangkali itu juga bisa jadi program bagi ayah bunda untuk tidak mudah marah, gitu ya. Ya seperti apapun keadaan yang sedang ada pada anak kita, tetap berlaku hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Kalau tidak marah kepada orang lain yang tidak ada hubungan sama kita saja dijamin surga oleh Rasulullah, tentu tidak marah kepada anak, tidak mudah marah kepada anak, lebih tinggi lagi jaminan surganya dari Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi ya pertama kita memprogramkan diri kita untuk tidak mudah marah. Ya, tadi mungkin 3 bulan, 4 bulan ya, seperti tips sebelumnya, kita membiasakan diri kalau bisa jangan marah, tahan-tahan dulu, pause dulu. Nanti marahnya kalau sudah dia paham gitu ya, terus kita jelaskan dulu, nah harusnya nggak begitu, maaf ya, gini. Jadi itu salah. Jadi bunda pengen marah sekarang, boleh marah? Nanti anaknya kemudian malah jadi lucu ketawa gitu. Nah itu insya Allah akan jadi pemahaman. Jadi memang mengontrol diri kita dengan motivasi terbaik, yaitu bahwa kalau tidak marah kepada sesama manusia yang tidak ada hubungannya sama kita saja dijamin surga, apalagi menahan marah untuk anak-anak kita, itu jaminan surganya lebih tinggi lagi gitu ya. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, bagaimana kita memprogram. Marah itu diprogram ya. Ya, satu, marah itu niatnya harus lillahi taala ya. Marahnya karena Allah, bukan karena sekedar tersinggung, bukan karena tersedar gengsi, bukan karena sekedar pengen meluapkan kemarahan. Jangan-jangan kadang-kadang itu kita tuh nyimpen masalah dengan atasan di kantor, nyimpen masalah dengan pekerjaan, tapi karena anak salah, ada tempat untuk meluapkan amarah yang sebenarnya bukan 100% marah untuk anak, tapi marah yang di kantor jadi terluapkan kepada anak. Naudzubillah, ini nggak boleh, ini nggak fair ya, ini untuk anak kita tidak adil. Jadi kita harus hati-hati di situ. Makanya marah itu karena Allah. Kemudian tadi kalau bisa kita menjaga supaya kemudian kita mampu menahan dulu, kemudian kita menjelaskan, baru nanti kemudian setelah ada penjelasan, kalau ada pelanggaran lagi, marah itu baru menjadi sesuatu yang wajar. Demikian Allah. Terima kasih. Intinya ini memang harus tidak marah, tidak emosi itu harus memang diprogram ya. Oke, memang harus diprogram. Artinya kalau menjadi sebuah program, maka insya Allah kita akan istiqomah untuk bisa satu ya, mengontrol diri kita untuk tidak marah ya. Dan ketika pada saat marah itu pun harus tepat dan harus lillahi ta'ala ya, tidak boleh membabi, insya Allah seperti itu Ustaz. Matur nuwun Ustaz, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Nah ini masih ada pertanyaan dari wali murid Ustaz. Ya, mohon izin lagi Ustaz untuk Assalamualaikum Ustaz, putri saya ini berusia 12 tahun, ini wali murid dari kelas 5D dan 4A Ustaz. Pada usia ini ya, Ananda mulai tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ketika kami mengingatkan sholat ataupun tugas sekolah, respon yang diberikan juga tidak terlalu menghiraukan. Sedangkan kami menegur dengan lembut
Memberi contoh dengan tindakan, tanpa perkataan, bahkan juga mengingatkan agak keras namun tetap tidak tertanam di dalam hatinya. Bagaimanakah cara agar kami orang tua bisa lebih memahami Ananda sehingga ada perubahan yang lebih baik untuk masa depan Ananda? Terima kasih. Berikut pertanyaan dari murid-murid Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Yang pertama doa, ya. Jangan lupa mendoakan, perbanyak doanya, perkuat doanya untuk anak kita. Yang kedua, memahami terlebih dahulu, mendengarkan terlebih dahulu. Ya, mungkin kita sangat tertarik untuk memberitahu, kita sangat tertarik untuk mengarahkan, kita sangat terdorong untuk segera supaya ini beres, gitu ya. Tapi perlu kesabaran, sehingga salah satu kesabaran itu bentuknya yang paling utama kepada anak di usia ini adalah mendengarkan, dengerin dulu. Dia cerita, dia mengeluh, dia protes, dia punya aspirasi, dia punya keinginan-keinginan. Kita dengarkan dulu, ya, karena memang usia-usia seperti ini mereka butuh didengarkan. Usia-usia seperti ini mereka semakin, istilah orang Jawa, doyan segora, doyan suara. Maunya difasilitasi, bukan diberi arahan-arahan, gitu ya. Itu menjadi penting bagi kita untuk mendengarkan terlebih dahulu. Yang penting adalah targetnya mereka ada apa-apa ceritanya ke kita dulu. Jangan sampai ceritanya ke teman yang lain atau ke medsos dulu. Orang tuanya nggak tahu apa-apa, ya, padahal dia mungkin menceritakan sesuatu yang serius, menceritakan sesuatu yang aib, menceritakan sesuatu yang terkait dengan perkembangan dirinya dan lain sebagainya. Kalau bisa, yang pertama kali menjadi tempat ceritanya adalah orang tua. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dia merasa aman cerita kepada orang tua. Jangan dipotong, jangan disela, jangan malah dinasihatin tanpa diminta, jangan kemudian di-cut dengan menceritakan pengalaman kita sebagai orang tua bahwa dulu pernah juga mengalami masa seperti dia, gitu ya. Menjadi kita sok tahu, kita menghakimi, menjudge, ya. Ini kita hindari dulu, kita dengarkan betul-betul. Yang kedua adalah get involved. Coba terlibat dengan apa yang menjadi concern dia. Dia senangnya apa? Dia senang K-pop, pengen BTS meal. Kita juga harus ngerti sedikit-sedikit tentang hal-hal seperti itu yang menjadi concern-nya, supaya ketika ngobrol dengan dia, kita bisa nyambung. Yang ketiga adalah bagaimana kita memfasilitasi hal-hal yang baik. Ya, kalau dia punya kebiasaan baik, dia punya hobi yang bagus, dia punya kegiatan-kegiatan yang positif, upayakan memberi fasilitas terbaik yang kita mampu. Dia senang panahan, ya kita belikan alat panahan yang paling bagus. Dia senang desain grafis, ya kita belikan komputer untuk desain grafis yang madai. Dia senang fotografi, ya kita sediakan alat fotografi yang madai, dan seterusnya. Itu penting, ya. Karena anak usia ini kalau difasilitasi di hal yang positif, dia akan positif. Kalau tidak difasilitasi hal yang positif, maka hal yang negatif itu dia akan cari sendiri fasilitasnya. Itu yang berbahaya. Maka penting untuk selalu memfasilitasi hal-hal yang positif. Yang terakhir, mencarikan lingkungan atau komunitas yang baik. Ya, atur dengan teman-teman yang baik, sambungkan dengan teman-teman yang baik, anaknya mungkin kolega-kolega kita yang juga punya konsep yang sama, tapi mereka punya kebaikan-kebaikan yang bisa ditiru tentang Qur'annya, tentang sholatnya, dan sebagainya. Kita hubungkan, kita komunikasikan dengan komunitas-komunitas yang bisa mendukung kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini soal terakhir Ustadz, tapi pertanyaannya saya gabungkan, satu, apakah kita boleh memberi hadiah atas prestasi anak? Kemudian ini wali murid dari Mas Azhar SMP. Kemudian dari wali murid 1D SD Islam Radul Jannah, ada yang beranggapan bahwa ya, anak yang dititipkan di pesantren itu masih kurang perhatian, kurang mendidik anak.
Bagaimana menyikapinya Ustadz? Mungkin ini orang tuanya kepingin anaknya dipondokkan gitu. Yang terakhir, Ustadz bagaimana mengarahkan seorang anak yang agak susah bilangin? Kalau dibilangin katanya sudah bisa. Meskipun pada prakteknya bisa, meskipun ada kesalahan juga. Terima kasih ya. Insya Allah itu Ustaz. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Matur nuwun. Monggo pencerahannya. Baik, yang pertama adalah bagaimana kemudian mondok itu kita perlu mempertimbangkan kesiapan pemahaman si anak. Ya, jadi kalau dia betul-betul memahami apa tujuannya mondok, memahami apa tujuannya dia di pesantren, ya memahami apa manfaatnya untuk masa depannya, maka saya tidak mematok usia berapa sih sebenarnya anak layak dipondokkan. Ya kalau sudah memahami itu, dia betul-betul memiliki tekad, dia memiliki cita-cita, dia paham konsekuensi dari cita-citanya, dia harus berjuang, dia harus prihatin, dia pisah dari orang tua, katakanlah lulusan SD, masuk SMP, maka dia masuk pondok. Dengan pemahaman seperti itu aman masuk pondok gitu ya. Tentu orang tua tidak melepasnya sebagai membuang atau melepasnya sebagai sekedar titip, tapi juga tidak lepas dari mendoakan, perhatian, waktunya jenguk juga meluangkan waktu untuk jenguk, memberi berbagai macam perhatian. Itu yang terpenting. Jadi tidak tergantung berapa usia dan tidak bisa disamaratakan satu sama lain apakah dia kurang perhatian atau tidak. Yang kedua tentang anak yang merasa tahu, ya diapresiasi, dia melakukan hal yang dia lakukan meskipun belum sempurna, teruslah diapresiasi, kemudian sedikit demi sedikit kita berikan kepada dia pengarahan, contoh untuk menjadi semakin lebih baik. Insya Allah demikian. Disampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Salim Afilah yang telah memberikan banyak inspirasi ya, kepada kita semuanya, referensi, wawasan yang mendalam terkait bagaimana kita bisa belajar dari keluarga Nabi, dengan harapan juga kita semuanya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita membina keluarga kita. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup, saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari parenting series ya, yang bertema belajar dari keluarga Nabi. Yang pertama adalah dalam mendidik anak ya, harus dimulai dari diri sendiri ya. Kita harus menjadi pribadi yang bertakwa ya, sehingga bisa menjadi inspirasi maupun teladan bagi anak-anak kita. Yang kedua adalah qaulan syadidah ya, ucapan yang lurus, tindakan yang lurus, artinya kita harus konsisten dan konsekuen ya dalam berucap dan bertindak kepada anak. Yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah ya, kita bisa menerima anak-anak kita, mengapresiasi kita, berinteraksi seintensif mungkin dengan mereka. Insya Allah. Kemudian pesan ayah Luqman ya, terkait dengan tauhid ya, kita mengesahkan Allah, kemudian merasa diawasi oleh Allah, kemudian terkait dengan ibadah dan akhlak. Insya Allah itu adalah rangkuman materi pada kegiatan parenting series yang bertema belajar dari keluarga Nabi.